Bagi yang sudah terbiasa, bilang tidak dan menolak permintaan orang lain bukan hal yang sulit. Tapi bagi sebagian yang lain, berkata tidak dan menolak harus melalui pertimbangan batin yang luar biasa. Ada rasa takut untuk membuat orang lain kecewa dan tak senang, takut dibenci, dan barangkali takut dibicarakan di belakang. Membuat orang lain senang memang menyenangkan. Selain rasa sungkan bila membuat kecewa, barangkali ada juga rasa bangga karena merasa berguna, apalagi kalau sampai mengorbankan diri sendiri. Sebaik apapun kita pada orang, bukan jaminan dia akan berlaku sama. Jadi, sewajarnya saja. Mungkin kita termasuk orang yang berpikir sederhana. Jika kamu rela melakukan apapun untuk orang lain, maka mereka akan melakukan hal yang sama. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Kamu akan kecewa bila suatu saat mendapati sikapmu selama ini tidak dibalas sebagaimana mestinya. Tapi kamu tuh tak bisa menuntut apa-apa, sebab kita tak bisa mengatur bagaimana orang lain harus bersikap juga kan? Ironis memang, sebab manusia terkadang pandai mengambil kesempatan. Bisa-bisa kamu justru dimanfaatkan. Bukan suuzon atau berpikir negatif, namun kebanyakan orang memang senang mengambil kesempatan. Saat kamu menjadi sosok yang selalu berkata ya, rela dimintai tolong orang lain terus-terusan, otomatis kamu akan selalu diandalkan. Ini dan itu semua diserahkan padamu. Karena tahu toh kamu tak pernah bisa menolaknya. Karena tahu kamu rela mengesampingkan kepentingan sendiri demi orang lain. Kalau lama-lama kasihan dirimu juga kan? Senang dan sedih itu perasaan yang sangat personal. Hubungan dengan diri sendiri dan orang lain tak bisa ditentukan. Pernah kamu merasa bingung kenapa orang bisa salah menangkap perkataanmu? Niatnya nggak menyindir, tapi dia malah tersindir. Gak ada niat melukai, tapi dia justru sakit hati. Memang begitulah, senang dan sedih itu sifatnya sangat personal. Seseorang bisa merasa sakit hati karena mengizinkan dirinya untuk sakit hati dan sebaliknya. Apa yang kamu lakukan bisa diterima dengan cara yang berbeda. Kamu bukan malaikat ataupun Tuhan. Faktanya, kamu memang tak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Ketika membuat sebuah keputusan terkait banyak orang, kita pasti ingin bisa mengakomodasi kesenangan semua orang. Satu orang saja yang tak senang bisa sangat membebani perasaan. Pun saat kita melakukan sesuatu atau meluncurkan karya, inginnya bisa diterima dengan gembira oleh semua orang. Padahal, sampai kapanpun, kita tak akan bisa menyenangkan semua orang. Tak perlu terlalu ngoyo, kamu tidak ditakdirkan membahagiakan semuanya. Sekuat apapun kamu berusaha menyenangkan orang lain, mereka akan cari celah untuk kritik dan hujatan. Baiklah, mungkin kamu merasa dengan membuat semua orang senang, lantas mereka akan berhenti memperbincangkan di belakang. Belum tentu juga, sama seperti sebuah acara resepsi. Sehebat apapun kita mengaturnya, sesempurna apapun yang kita persiapkan, pasti ada saja yang berkomentar tentang cateringnya, dekorasinya, atau mungkin lokasi gedungnya. Mencari celah untuk dikritik dan dihujat itu pasti ada saja. Membuat orang lain senang memang menyenangkan, tapi ingatlah bahwa kebahagiaanmu sendiri adalah yang terpenting untuk diperhatikan. Barangkali kita sering lupa bahwa kita adalah manusia dengan segala keterbatasan, yang hanya punya 2 tangan dan tak selalu bisa melakukan banyak hal. Terlalu sibuk menyenangkan orang lain, membuat kita lupa akan tanggung jawab besar, yaitu mengusahakan kebahagiaan dan kepentingan sendiri. Padahal, kalau bukan diri sendiri, siapa lagi yang akan menyayangi diri kita? Follow Hipwi di sosial media biar kamu gak ketinggalan update konten positif. Dan bergabunglah ke Hipwi Community supaya karyamu dibaca jutaan anak muda Indonesia.